Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Manggala Yuswanto, jurusan dari Akuntansi Syariah YIN Tulungagung. Di sini saya akan memaparkan hasil praktik pengalaman lapangan di BUMDes Desa Wonojoyo. PPL gelombang 3 kali ini dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober sampai dengan tanggal 6 November 2020 di BUMDes Desa Wonojoyo yang beralamat di Jalan Raya Wonojoyo, Panggul RT 11 RW 4 Dusun Wonojoyo Utara Wonojoyo. Kegiatan yang dilaksanakan selama praktik pengalaman lapangan yaitu wawancara dengan pihak BUMDes mengenai profil BUMDes, sejarah BUMDes, catatan laporan keuangan, kemudian kendala yang dihadapi selama penyusunan laporan keuangan. BUMDes Desa Wonojoyo adalah lembaga usaha desa yang sah dengan modal sebagian atau keseluruhan milik pemerintah desa yang dikelola untuk kegiatan perekonomian dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. BUMDes Desa Wonojoyo terletak di Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Badan usaha ini terletak di tengah-tengah pusat perkotaan seperti perkotaan kecamatan, alun-alun, puskesmas, sekolahan, dan berjarak kurang lebih 50 meter dari kantor Desa Wonojoyo. Struktur organisasi pengurusan dalam BUMDes Desa Wonojoyo meliputi komisaris, direktur, badan pengawas, sekretaris, bendahara, dan manajer unit usaha. Visi badan usaha milik Desa Wonojoyo yaitu menggali dan mengembangkan potensi perekonomian desa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa dan menciptakan lapangan kerja dengan mutu menuju Desa Wonojoyo idaman. Sedangkan misi dari BUMDes Desa Wonojoyo yaitu yang pertama, meningkatkan perekonomian desa, yang kedua, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, yang ketiga yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Di setiap lembaga yang didirikan pasti ada masalah yang dihadapi, yaitu seperti halnya pada BUMDes Desa Wonojoyo ini. Dari observasi atau wawancara yang telah dilakukan, ada beberapa permasalahan yang terjadi pada BUMDes Desa Wonojoyo ini, yaitu seperti halnya kurangnya pengetahuan dan pemahaman pengurus badan usaha milik Desa Wonojoyo terkait dengan akuntansi. Selain itu, belum diterapkannya pencatatan laporan keuangan dalam pembukuan usahanya. Permasalahan tersebut diketahui setelah melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Ibu Liu Linda selaku pengurus BUMDes Desa Wonojoyo. Jadi, dari permasalahan yang ditemukan selama melaksanakan praktik pengalaman lapangan di BUMDes Desa Wonojoyo, saya mengambil judul Implementasi Pencatatan Laporan Keuangan pada BUMDes Desa Wonojoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Masalah tersebut didapati solusi yaitu dengan mencatat atau melaporkan pencatatan dengan standar akuntansi seperti menerapkan kredit atau debit pada pencatatannya. Selain itu, memberikan pelatihan terhadap pengurus lembaga mengenai standar pencatatan dalam akuntansi agar pengurus lembaga tersebut lebih paham mengenai sistem pencatatan akuntansi. Badan usaha milik Desa Wonojoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek dibentuk dalam upaya menampung seluruh kegiatan masyarakat dalam bidang ekonomi dan atau pelayanan umum dengan mempertimbangkan yang pertama, dibentuk atas inisiatif pemerintah dan masyarakat desa. Yang kedua, adanya potensi usaha ekonomi desa. Yang ketiga, adanya sumber daya alam di desa. Yang keempat, adanya sumber daya manusia pengelola BUMDes. Yang terakhir yaitu penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes. Keberadaan BUMDes Desa Wonojoyo diharapkan dapat mendukung meningkatkan kapasitas masyarakat desa tentang pengelolaan BUMDes secara berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat desa terhadap BUMDes juga tidak lagi berkurang. Di sisi lain,
Pemerintah desa juga mampu berpola kreatif dan inovatif dalam mendominasi kegiatan ekonomi desa melalui pemilikan BUMDes sehingga dapat membangun perekonomian daerah yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, menghasilkan barang dan jasa substitusi daerah, meningkatkan perdagangan antar pemerintah daerah dan memberikan layanan yang optimal bagi konsumen. Selanjutnya, BUMDes dapat berdiri dengan tujuan sebagai agen pembangunan daerah dan menjadi pendorong terciptanya sektor koperasi di pedesaan, tetapi dengan biaya produksi dan pengelolaan tidak terlalu tinggi. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, di mana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan, yaitu tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, dan juga tahap pelaporan yang dikenal dengan siklus akuntansi. Berdasarkan konsep keuangan, maka laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu, dan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga laporan keuangan memegang peranan yang luas dan mempunyai suatu posisi yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Dari pendapat di atas, dapat dipahami bahwa laporan keuangan sangat berguna untuk melihat kondisi suatu perusahaan, baik kondisi pada saat ini maupun dijadikan sebagai alat untuk memprediksi kondisi di masa yang akan datang. Dalam menyusun laporan keuangan, terdapat beberapa macam susunan laporan keuangan. Yang pertama yaitu neraca. Neraca adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu usaha pada tanggal tertentu, di mana keadaan ini ditunjukkan dengan jumlah harta yang dimiliki yang disebut dengan aktiva dan jumlah kewajiban perusahaan disebut dengan pasifa. Yang kedua yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan penghasilan dan biaya-biaya dari suatu unit usaha untuk suatu periode tertentu. Selisih antara penghasilan dan atau biaya-biaya tersebut merupakan laba atau rugi yang diderita oleh suatu perusahaan. Pentingnya laporan keuangan laba rugi adalah sebagai alat untuk mengetahui kemajuan yang dicapai perusahaan dan juga untuk mengetahui berapakah hasil selisih atau laba yang didapat dalam suatu periode tertentu. Yang selanjutnya yaitu laporan perubahan modal. Laporan ini berisi informasi perubahan modal pemilik perusahaan pada periode tertentu. Laporan ini dibuat sebelum laporan neraca, karena akun modal akan dipindahkan ke laporan neraca. Dan selanjutnya yaitu laporan arus kas. Laporan ini berisi informasi arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari investasi, dan arus kas dari pendanaan. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tambahan atau pos-pos dalam laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, dan merupakan referensi silang atas masing-masing pos dalam 4 laporan keuangan tersebut. Penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang sangat penting bagi perusahaan yang tidak dapat dilewatkan, karena setiap perusahaan menggunakan laporan keuangan untuk melihat bagaimana kondisi perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dan laporan keuangan memiliki beberapa data yang di dalamnya seperti faktur, bon, nota kredit, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.